Ya mungkin kalian bisa ceritakan ya, mungkin kayak kasihlah gambaran overthinkingnya sampean gitu, kasih contoh gitu ya, gimana kan sering overthinking. Coba cerita contohnya ya. Ya sepertinya kayak apa biasanya tuh overthinkingnya gimana ya? Santai aja ya, santai, nggak usah bahasa yang biasa. Ya gak gampang udah itu bro, gak gampang yang saya rasain itu sejak kuliah itu ya gak gampang udah gak gampang tuh sering kegiatan bareng teman-teman, sering merasa itu diriku Ya, sering merasa diriku itu aneh dipandang, ya pandangnya aneh ya over gitu, kegiatan kayak kegiatan receh yang dipandang itu gak terlalu, ya itu kegiatan sepele, terus biasanya tuh kalau udah nggak apa circle-nya ya. apa ya, Berarti sampean itu menganggap diri sampean itu jelek gitu. Maksudnya iya kurang kayak baik, gak kayak itu rendah gitu. kan apa ya, Itu ya kayak sampean memandang diri sampean itu rendah gitu kan. Seperti itu. Misalnya pengen guyu, nah, terus sampean pikirannya iya kalau itu kan kalau kayak mau tertawa itu nanti di pikiran yang saya ajak tertawa itu pasti gak itu gak sepemikiran gitu, mikirnya gitu nanti yang pasti yang kalau alam ajak tertawa itu mikirnya itu aneh, mikirnya sekeliling itu aneh ya, padahal nggak kayak gitu itu nggak ditertawain, nggak terlalu lucu banget, terlalu lucu. ya nggak apa-apa kan, punya perspektif sendiri. Jadi kayak itu pandangannya. Terus nah dari Yang udah ya nggak pada nggak paham udah bahasa teman-teman, nah mungkin dari bahasanya nggak sepemahaman, ya saya nggak sama. Jadi sampean mikirnya itu, oh aku guyu nih, guyu ecek-ecek gitu ya, enggak sama kayak Ya, yang mereka naik-naik pikirkan gitu. kan, gitu. Nah, gitu. Itu overthinkingnya sampean. Mungkin sampean bisa kasih tahu ya, jelasin atau kasih tahu aku ya, itu tentang dampaknya sampean mikir kayak gitu ya. Itu dampaknya kira-kira dampaknya ke sampean diri itu sampean. ya itu sih ya banyak pikiran itu Oh. nanti banyak pikiran Dampaknya banyak pikiran. stres nanti kalau nggak diluapkan ya dipendam terus, jadi ya kayak ngurus diri gak terlalu berhari-hari larut-larut hari, gak gampang mudah bergaul sama pondok ya. Ya, jadi dampaknya ke sosialnya sampean. Ya gak Juga- mudah tergaul ya, sudah bergaul juga gampang sulit nanti ya, sulit tuh
seakrab akrab. nggak mudah bergaul. Terus dampaknya juga ke produktivitas sampean, ya kan? Ya. Yang awalnya sampean seneng terus murung, ngajinya kurang semangat gitu kan. Hmm. Jadi ya itu Cak, kayak sampean kurang percaya diri gitu ya, atau mudah malu, Percaya diri juga ya. sampean kayak nggak percaya diri terus mudah malu, itu coba sampean apa Lawan sendiri. ada situasi yang spesifik gitu ya dari itu. Spesifik itu gimana? Kayak gimana? Spesifik yang membuat anda merasakan malu atau nggak mudah malu. Bentar. Gitu. Kayak apa sih yang buat sampean nggak percaya diri terus mudah malu, itu apa sih? Ya karena maksud saya ini orangnya gampang tertawa dalam hal sepele, dan saya mikir itu gak bakal semua orang ya ikut dalam itu suasana yang saya bawa itu kayak gitu ya. Saya ganti gampang hal-hal receh, hal-hal yang nggak terlalu lucu banget, hal sepele banget gitu. Itu saya kayak bagi saya itu apa ya, itu saya respon apa Lucu banget. Terus yang lain belum ya, tentu ke bawah sama suasana harus itu. ya sikap saya. Dan saya mikir itu enggak ya itu awal, Jadi itu dari awal itu akhirnya ya, saya jadi bawa masalah overthinking. kayak gitu. Gak mudah pede, gak pede kan. Jadi gak pede ya. Iya. Jadi seringan menyendiri, sering diem terus gitu. Sering diem. Gak gampang itu mah. Gak gampang menyatu dengan circle orang banyak yang di sekeliling. Ya. Terus saya kayak tertawa itu ya berlebihan gitu. Tapi saya mikirnya tuh gak enak aja. Lain-lainnya ketawa ya sewajarnya, terus aku kok tertawa kayak gini. Jadi aku ya selalu kepikiran juga. Beda kalau dulu waktu di rumah mondok dulu itu Ya. itu biasa itu ya kayak sepemahaman gitu, tertawa ya close. Nah di sini kan aku dari pedesaan kan, di sini kota ya harus menyesuaikan tempat juga, menyesuaikan suasana, perspektif juga, Apa itu sampean menyesuaikan masih ke bawah suasana pondok yang kemarin ya. Ya sih kadang-kadang Kan ketawanya los ya ya soalnya pas sama orang pedesaan di enak diajak tertawa, diajak guyonan itu gampang, mudah akrab. Beda kalau sudah di suasana perkotaan, circle orang-orang kota, orang-orang yang cerdas itu akalnya ya pinter kan juga harus beda juga. Terus itu ya harus pembicaraannya dan guyonannya gitu ya, bicaranya ya itu yang saya alami tidak mudah. Biasa seringan ya mikir terus saya buat
aku ya nyari ya bisa menyesuaikan itulah sama yang lain gitu, menyesuaikan tempat dan sama ya, pikiran orang-orang lain lain orang banyak yang sekarang dihadapi gitu. Jadi gitu ya. Ya Terus lanjut ya. Terus sampean juga memendam kadang masalah. ya kadang kalau tertawa sendiri itu ya nggak enak juga, lainnya nggak tertawa, aku tertawa sendiri. Nah, jadi kan terus aku bawa pikiran juga, jadi aku ya sadar nanti aku kalau gini terus ya nanti ya dianggap orang-orang gimana, orang aneh kan bisa di ODGJ gitu ya. Kalau gak lainnya tertawa, aku tertawa sendiri kayak gitu ya. Sampean ODGJ enggak sih? Enggak. Enggak maksudnya Bukti enggak aja. Ini enggak serius. Orang. Serius. pemikirannya gitu, Iya. secara Iya. pemikirannya. Iya. Logikanya itu beda Sampean sendiri. sadar enggak? Sampean bisa Logikanya. Mengidentifikasi. iya, masalah Anda sendiri, masalah sampean sendiri. Kan sampean sadar kan Iya. sama ini itu bukan. Tapi kalau ODGJ juga sadar udah ke bawah. Iya. Nggak bisa aku nih gini, nggak bisa. Aku nih normal bilang gitu. Nah, itu ODGJ. Gitu. Nah, sampean masih ada kesadaran gitu, masih bisa mengidentifikasi masalah sampean. Masih bisa memilah gitu. Itu aja. Lanjut ya. Terus yang memendam masalah itu, ya kenapa kok sampean memilih mendam gitu? Enggak Mendam. Enggak cerita ke orang gitu. Ya sudah bawaan dari dulu. Bawaan dari Sering mendam sendiri. Ya gak gampang cerita ke orang-orang banyak. dari kecil. Ya, Hubungan sampean sama orang tua gimana? ya baik-baik aja sih. Gimana? Ya, baik-baik aja. Ayo kadang gak ada masalah sebentar ya wis. Ya, Baik berarti. Untuk keterbukaan gitu, terbuka. ya. Ada masalah. Seringan kayak kalau aku sama orang tua itu seringnya dinasihati. Oh, Indonesia. Iya. Enggak iku jadi enggak semua masalah aku ceritakan ke orang tua. Oh. Berarti pernah nggak sampean cerita ke orang tua? Ya pernah sih, pernah. Tapi seringan ke orang tua perempuan itu. Enggak ke Pak. Enggak, ke bapak pernah, ke ibu pernah. Pertama kali sampean cerita. Ingat. Pertama kali sampean cerita ke orang tua karena ada masalah, ingat. Ya itu kalau semenjak di sini tuh Enggak, pertama kali Cak, dari dulunya. Ingat. kalau dulunya itu ya ke bapak. Iya. Soalnya ke ayah. Soalnya Enggak. sering dulu tuh ayah yang nyuruh itu. Langsung kau ditaruh habis lulus SD terus ditaruh ke pesantren. Pertama kali sampean. Ya awalnya tuh dulu di pesantren dulu tuh gimana ya? Kalau ada masalah itu ya gak kau cerita ke orang tua. Paling masalah langsung kayak aku kena hukuman, kena takzir, Ya. kena gundul, kena denda gitu. Baru orang tua tahu. Lu bilang habis gundul, habis ngelakuin gini. Ya itu langsung ayah tahu. Ya otomatis ibu juga tahu, langsung tahu, dikasih tahu ayah, kasih tahu bapak, kasih tahu orang tua, tahu semua.
Berarti Dulu aku terkenal da- nakal. iya nggak apa-apa ya manusia Nakal ya. maklum semuanya. Dan semuanya gitu. Enggak, maksudnya dulu SD atau masih kecil pernah nggak pertama kali sampean Iya. cerita aku gini ya oh ya Ya Pak, dulu itu aku ke bapak lah. gitu. Bapak. Bapak Mm-mm. yang pertama kali Bapak. sampean apa ngadu Ya apa? bapak. Iya Apa? ngadu apa Ngadu apa? Yang ngadu Lupa. tentang masalah ya kayak sosial. Nah, sosial ya. Ya bergaul dengan teman gitu. Ya, terus tanggapan Sering dibuat ajekan, sering buat di apa? Oh. Dibully kayak gitulah gitu. Terus respon Sering bapaknya buat- gimana? Ya, Sampai- bapak saya ya harus kuat mentalnya. Apa gitu nah. Harus kuat bisa menghadapi. langsung ngasih masukan gitu. Masukan, nasihati. Terus terakhir kali Nasihati. sampean cerita ke bapaknya kapan? Terakhir ini. Ya terakhir ini ya masalah skripsi ini. Skripsi. Berarti masih cerita ya. Ya orang tua peduli banget kalau skripsiku orang selesai ini. Terutama yang masalah skripsi ini. Masalah-masalah kecil gitu ya. Enggak sih, enggak terlalu. Enggak terlalu. Iya. Tapi tetap Masalah sosial itu enggak pernah orang tua. tetap Allah. terbuka tadi. Ya. Ada masalah diceritain gitu. Ada masalah diceritain. Ya. Bareng Tapi seringan ya kayak masalah aku sendiri. Kayak misalkan ya skripsi ini belum kelar, belum selesai. Kalau tentang masalah pergaulan sehari-hari itu juga jarang, nggak pernah. ke ibu juga gitu. Cuma lebih sering ke ibu. Ya. Iya. Ya sama. Ada yang masalah keluarga sendiri cerita. Jadi misalnya ya sampean mendem masalah milih nggak diceritain ya aja. Oh, Sampean milih mendem maunya mendem masalah itu, milih mendem itu ngerasa cemas atau takut nggak? Biasanya seringan cemas. biasanya enggak lah, nggak diceritain, takut gitu tak kayak gitu atau gimana? Coba ceritain. Ceritain apa? Ya itu pas sampean mendem masalah itu karena takut atau karena cemas atau yang lain atau malu. Apa ya? Kalau seringan memendam masalah itu emang kayak bawaan dari dulu kecil emang gitu ya. Udah kayak Iya. sampean nggak bisa ngontrol gitu ya. Udah apa? Iya. Udah Jadi desainnya ya, kayak gitu. Jadi kak aku sendiri itu ada masalah jadi aku nggak menyadari. Jadi aku nggak terlalu cerita respon. Sering waktu dulu kecil itu ya ketawa-ketawa sendiri sampai ketawa itu nggak bisa ngontrol bablasan. Masih kecil kapan itu? Ya gak kecil sih ya sebelum pindah di Malang sini dulu waktu Sekolah. ya masih sekolah TS SMA. Enggak sama. Terus Kurang teman sampean juga gitu. Teman sampean juga gitu. Yang di MTS SMA. Iya, ya enggak sih biasa gitu. biasa. Dulu kalau teman-teman MTS itu ya gampang bergaul, mudah bergaul Oh, sama berarti teman-teman. anu ya. Jadi kiranya ya mungkin pandangan aku itu temen MTS dulu lebih menghargai sampean gitu. Nah, yang temen sekarang itu kurang menghargai sampean gitu ya. Iya. Yang aku ngerasain sih kayak gitu. Iya gak apa-apa. Apa?
keluarin aja nggak apa-apa. Tapi kalau itu betul bangga itu nggak tahu. Iya, namanya Namanya juga apa ya kayak gitu. Ya, aku namanya itu juga naluri apa namanya. Jadi aku kayak mindset. berbuat kayak gini itu nanti akibatnya gimana, baik buat sendiri untuk diri sendiri apa gimana apa enggak gitu ya. Itu saya pikir. Ya nggak apa-apa sih. Soalnya kan manusiawi ya. Manusiawi itu kalau sampean dijelekin, sampean pasti melawan. Itu kayak naluri ya. Gitu. Jadi sampean nggak maunya sampean dibully atau apa gitu ya, sampean langsung menerima itu kayak bukan kemanusiaannya gitu. Jadi masih ada perlawanan, cuma sampean kontrol gitu kan, benar kan? Ya dulu tuh sering nggak dibuat ajekan, itu saya nggak terlalu saya anggap itu sebuah ajekan gitu. Ngajak senja sendiri. Pernah dibully? Jadi ya sering sih dulu. Sering dibully sering. Teman-teman. Tapi itu saya nggak terlalu respon banget. Jadi saya buat ya wis lah, ya lewat gitu. Dibully emang dibully. Teman-teman sampean Aku kuat. nasib juga. Ya mentalnya kuat. Enggak. Ya Cuma- sering cuma- sih atau kalau cuma nggak ya. sampean? Pasti ya nggak berhari-hari, nggak terlalu nggak seringan gitu. Dan ya teman-teman yang lain juga dapat dibully. Gitu juga. Kan dulu Berarti itu sama berarti. itu kan ya maksudnya itu kayak dulu teman sekolah. Kalau sekolah biasa sih, sekolah formal itu ya seperantaran ya. Kalau teman sekolah dinnya itu kan ada yang lebih tinggi, ada umurnya lebih tua, lebih tua, Iya. ya kan. Itu ya berarti yang kayak yang bully itu yang lebih tua, terus bully yang lebih kecil, lebih muda umurnya ya, yang dibully gitu, yang sering diajak. Kalau dari jumlah lebih sering sampean atau maksudnya sampean tuh lebih sering daripada yang lain atau sama aja dibulinya kira-kira? Sama aja. Beneran? Enggak apa-apa, Iya. jujur aja ya, Iya. supaya salah. Bener? Apa? Bener. Itu loh bawa Quran kok gitu ya. Bawa mushaf itu kok gitu bawa buku. Beneran, aku bilang nggak apa-apa. Sih. Kalau dulu seringan kali dibully itu Lebih sering seringan sampean atau teman sampean maksudnya dari teman sih. Enggak. Ya. bukan sampean berarti. Ya, enggak. Pengaruh loh, jawaban sampean pengaruh. Ya harus bener-bener terbuka biar maksimal. Terus iya juga, Cak. Bentar bentar waktunya, bentar. Itu membuat itu sulit bergaul kan sampean? Ya. Nah, dari sulit bergaul itu mungkin ada apa hal Itu penting? tadi. Bentar. Apa ada hal penting yang sampean rasakan untuk Kayak sulit bergaul itu ya kayak dari Mencoba. dulunya sih. dari dulunya? Tapi saya pikir-pikir sendiri itu, Iya. saya rasakan sendiri itu, saya lawan rasa itu. Jadi saya beranikan mencoba untuk Nggak malu. ya bergaul. Tapi kalau sama teman-teman dulu, waktu sekolah dulu, zaman dulu itu gak biasa aja. Ya saya bergaul.
temen ada yang kumpul ngopi bareng ya bisa sering. Kalau gak usah begal itu sama yang teman-teman yang baru Sekarang. asing. Sekarang di pondok. Hmm. Tapi banyak sih yang kenal sampean sih. Pondok. Mungkin ada hal paling sulit Cak yang buat sampean interaksi. Kamu sampean tuh Ya karena apa? public speaking biasa saya itu. Gara-gara public speakingnya kurang, sampean gak mudah Iya itu kawasan pembicaraan itu kurang saya kurang luas. Mungkin menurut Jadi dari dulu itu ya seringnya sendiri menyendiri, gak gampang bicara, gak gampang itu guyonan sama teman-teman. Jadi waktuku banyak untuk saya pendam sendiri. Seringan diam gitu, diam terus. tadi kan faktornya public speaking. Mungkin sampean menganggap kalau public speaking itu alat supaya bisa bergaul gitu. Kalau nggak Ya, bisa gitu. public speaking nggak bisa bergaul gitu. Ya, Menurut sampean? ya kan kalau gak enak juga kalau lainnya itu pada ngomong semua, terus sama circle juga. Terus aku diam sendiri gitu kan, nantinya kan ada rasa tersendiri, rasa gak enak juga kan. Itu yang saya rasakan. Berarti sampean sering merasa kesepian atau gimana? Hah? Ya. Iya, jadi dari dulu itu ya, dari Merasa kecil kesepian. dulu ya gak gampang seneng bicara. Iya. Gimana ya? Sering diem doang. Sampean juga Kalau sulit. bicara itu ya kayak diajak omong sih. Terus ya waktu bercanda sama adik tingkat, sama teman-teman sekelas. Apa? Gimana? Dan sampean sulit mengapresiasikan diri. Mengapresiasikan diri ya. Gitu. Sepemahaman sampean apa? Apresiasi diri. Mengapresiasikan diri itu kan ya menunjukkan keterampilan diri. Gitu kan. Ya. Sulit sampean gitu. Hah? Kemampuan diri seseorang. Mengapresiasikan. Tunjukkan. Sampean merasa sulit enggak? Ya. Sulit mengapresiasi. Terus kalau Dari dulu. kalau aku boleh tahu ya, Cak. Aku boleh. Dari dulu. Kalau aku boleh tahu, coba contoh situasi mana yang sampean merasa nggak mampu menghargai diri sendiri. Pas situasinya gimana? Saat gimana? Iya, keadaan kayak apa sampean nggak mampu untuk menghargai diri sendiri. Kayak aku nih pas Iya, ya pas itu ya kumpul dengan temen itu seringan ya murung diem, nggak mudah langsung gampang terus langsung merasa sampai merasa itu ya kurang ya, gitu. nggak pinter juga, Gitu. nggak semua pikiran, nggak semua pikiran ya, nggak sepaham juga. Nah itu kan ya juga masalah kan, Iya. juga ada di kendala nantinya kayak gitu. Sampean juga nggak mudah paham atau tadi Ya jalan lebih lemot juga. lebih Nangkepnya. lemot. Sampean kan bilang gitu.
Terus gimana rasanya itu sampean kalau dalam menghadapi itu? Gimana menghadapi tantangan belajar seperti itu? Tantangannya Ya harus berani memberanikan diri, harus berani. mencoba ya. Rasanya tuh Beranikan gimana diri. sampean pas merasa lemot apa gitu, rasanya tuh gimana? Katanya ya kayak lemot mikir itu ya juga pengaruh kendala dalam Iya sih. bergaul. Iya sih. Hah? Heeh. Membawa suasana yang lebih hangat dan lebih seru itu loh agak sulit cak. Jadi berasa sepi, Sunyi. gitu ya. Terus ya lanjutnya, hubungan overthinking yang sampean rasakan dengan ini kurang percaya ya, kurang percaya diri itu hubungannya apa ya? Yang sampean rasakan ada hubungan apa? Mungkin sampean ada ngerasa hubungan Apa hubungan genetik ya? antara overthinking sama Apa percaya diri. ada hubungannya genetik? Enggak, bukan itu maksud aku. Maksudku yang sampean rasakan itu, apakah overthinking itu berhubungan sama kurang percaya diri sampean? Apakah overthinking itu penyebab atau apa gitu hubungannya sama percaya diri? Iya. Gimana? Gimana? Menurut sampean? Iya kan? Iya. Tadi Berhubungan. overthinking bisa berhubungan. Yang sampean Orang rasakan? pede. Aduh, aku juga. Yang paling mengganggu nah, dari keluhan sampean? Paling ganggu itu kayak ya kebanyakan mikir. Kebanyakan mikir itu masalah dia. sendiri. Iya. Kurang mas. Kebanyakan mikir itu. Segalanya mau apa-apa aja dipikir semua. Pikir. Jadi gak gampang apa ya meluapkan, gak gampang meluapkan. Iya. Seringan sendiri menyendiri, diem terus itu. Jadi mau bawa suasana guyon bercanda itu sulit. Iya. Oke, makasih ya. Semoga jawabannya harus terbuka ya, terus setiap wawancara. Biar intervensinya nanti Ini nanti bisa